Yang belum subscribe, buruan subscribe dah, ya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk subscribernya Islamic 7 Daily TV. Yang belum subscribe, buruan subscribe biar terus dapat update informasi tentang Taliban. Dan hari ini masih terus tentang Taliban. Untuk hari ini kita mau dengerin bagaimana cara bersikap untuk menyikapi fenomena Taliban. Langsung kita dengerin ceramahnya Ustadz Ihsanul Faruqi. Let's get into it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti akun Kabar Umat Islam, banyak sekali tak-takan yang masuk di akun Kabar Umat Islam dan juga di akun saya yang pribadi, Ihsanul Faruqi, di mana meminta keterangan atau penjelasan masih yang terjadi di Afghanistan. Nah, salah satu yang sering di perayaan Syiah. Nah, perayaan Syiah ini masih ada atau itu cuma berita palsu atau bagaimana? Baik, sepanjang berita yang saya baca dari media-media yang saya yakin itu kredibel, dari jurnalis dan dari pihak Taliban sendiri, bahasanya memang ada perayaan Asyura, perayaan Azza, ratapan dari orang-orang Syiah ini memang ada. Nah, di sini kita bisa ngambil pelajaran kalau mengambil berita itu langsung dari sumbernya lah, jangan dari sumber orang-orang yang nggak jelas. Artinya bisa ngambil berita dari sumber langsung media-media Taliban, media resminya gitu. Ada apa dengan Taliban? Dan juga kalau mau ngambil juga jangan ngambil dari sumber yang nggak jelas, Islam liberal lah, macam-macam lah ya, pokoknya yang nggak menginginkan Islam berjaya. Lanjut ya. Jadi jika sebelumnya bendera-bendera Labbaik ya Husain, benderanya Syiah ini dicopoti oleh Taliban, ternyata itu juga tidak kemudian membuat perayaan Asyura itu ditiadakan total. Nah, jadi memang ada ya teman-teman. Jadi ini tidak dinafikan. Kalau secara pribadi bagaimana pendapatnya ya? Kalau saya secara pribadi kan jengkel lah dengan Syiah ini. Jadi maunya ya memang Syiah ini ya dilarang dan ditiadakan oleh pihak Taliban semua perayaannya termasuk simbol-simbolnya. Tetapi saya ingin juga memberikan wawasan kepada teman-teman, mauqif Ahlus Sunnah itu memang berbeda-beda terhadap Syiah ya. Jadi ada yang keras sekali, ada yang pertengahan, maksudnya ada yang keras itu, ada yang tegas sekali, bahasanya Syiah Rafidhah ini kafir. Ada yang menyatakan itu memang hanya sebatas aliran menyimpang, nggak sampai kafir. Nah, ada yang sebagian bersikap seperti itu. Kalau melihat dari manhajnya Taliban, yang mana manhaj mereka itu Maturidiyah, yang dekat dengan Asy'ariyah, dan madrasah mereka juga madrasah tasawuf, maksudnya masih memakai thariqat, maka ya bisa saya cukup maklumi gitu ketika mereka tidak bersikap sangat keras atau sangat tegas terhadap orang-orang Syiah ini. Walaupun sikap yang jelas, mereka ini menyatakan dirinya adalah Sunni atau Ahlus Sunnah. Itu saja sudah cukup untuk membedakan antara mereka dengan Syiah atau Rafidhah. Tetapi adapun sikap terhadap Syiah Rafidhah ini adalah sesuatu yang lain. Dari Ahlus Sunnah sendiri ini berbeda sikap ya. Ini yang pertama. Jadi memang ada. Yang berikutnya, saya juga punya prasangka baik masih kepada Taliban. Bahasanya kenapa mereka tidak serta-merta, mereka jelas punya sikap sikap yang tegas. Bahasanya kami sunnah. Buktinya kemarin di perbatasan keluar masuknya Afghanistan dan Iran itu stempel dari Taliban sendiri memakai nama Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu ta'ala anhu, di mana orang Syiah ini kita sangat tahu mereka itu sangat benci dengan para sahabat, terutama sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan bahasanya kami ini adalah Sunni yang menghormati para sahabat. Nah, terus kenapa mereka juga tidak langsung melarang itu? Karena posisinya mereka baru saja tamkin, stabilitas keamanan masih mengatur macam-macam lah. Dari sisi kondisi politik, keamanan dan seterusnya itu banyak faktor sehingga sangat kalau saya masih sangat bisa dimaklumi ketika mereka tidak ingin membuat huru-hara di dalam itu. Nah, jelas ya. Jadi orang-orang yang mempertanyakan kenapa sih ya masih bisa melaksanakan acara-acara ritual keagamaan mereka. Ya karena mereka yang pertama itu Taliban masih baru merdeka gitu kan, baru menguasai. Otomatis kestabilisasian maksudnya keadaan di Afghanistan itu belum stabil gitu, dan ada yang lebih penting daripada mengurusi Syiah ya. Adalah yang ya fikih prioritas itu pastilah ada. Terus yang kedua, akidahnya Taliban ini kan Maturidiyah ya, yang memang mirip-mirip dengan Asy'ariyah. Dan Maturidi dan Asy'ariyah ini paling banyak diikuti oleh saudara-saudara kita yang di Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, 2 tahun yang lalu Taliban mengunjungi Indonesia dan mengunjungi PBNU. Jadi saudara-saudara yang ada di NU yang belum mengetahui tentang akidahnya Taliban, ketahuilah bahwa Taliban ini mirip dengan antum semua dari masalah akidah mereka atau Maturidi. Ini Maturidi. Lanjut ya. Jadi biarkan saja itu nanti bisa diurus gitu ya. Ini masalah Syiah. Kemudian juga kerjasama dengan orang-orang kafir. Ini juga dengan Cina, dengan negeri-negeri yang notabene memusuhi Islam, dengan negara Iran bahkan ya, dengan negara Iran dan lain-lain sebagainya. Nah, kerjasama ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, apalagi yang sifatnya kayak perdagangan, komoditas dan seterusnya itu nggak bisa dihindari. Yang penting mereka itu masih menjaga mabadi atau prinsip-prinsip keislamannya, dan mereka menyatakan untuk menerapkan Islam dengan Islam yang kafah, maksudnya dengan menegakkan syariat Islam. Itu bagi saya narasi itu sudah sangat melegakan hati. Ini yang penting ya. Selagi walaupun mereka Maturidiyah yang mungkin dari sebagian antum ini berbeda ya, yang mengaku Asy'ariyah gitu ya, tidak mengakui Maturidiyah, buat Anda itu sebenarnya nggak jadi masalah, karena yang terpenting adalah niatnya dia ingin menegakkan agama Allah, menegakkan hukum-hukum Allah di Afghanistan. Hukum hudud yang selama ini tidak bisa berjalan ya, mereka akan menjalankan hukum-hukum hudud yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan yang pasti kita ini kan disuruh untuk beribadah. Nah, dalam beribadah pasti acuannya adalah Al-Quran, dan mereka mau menegakkan hukum Allah yang ada di Al-Quran. Itu udah cukup buat kita tuh seharusnya senang gitu loh. Kalau ada orang Islam yang nggak senang hukum-hukum Allah ditegakkan, ya nilai sendiri dah gimana keimanannya, ya nggak? Adapun proses kedepannya itu jelas akan membutuhkan proses yang tidak mudah gitu, karena penggerogotan dari musuh-musuh luar juga banyak, dan dari internal sendiri saya sendiri yakin nanti itu tidak akan dibiarkan Taliban itu untuk menegakkan syariat Islam dengan leluasa. Apalagi kaum nasionalisme yang anti Taliban yang sekarang lagi rame. Siapa namanya? Mas'ud ya. Mas'ud ini adalah kelompok anti Taliban yang sekarang sedang menggalang kekuatan untuk melawan Taliban. Mereka mencoba untuk melobi-lobi orang-orang kafir untuk mendapatkan persenjataan, mendapatkan pendanaan gitu ya untuk melawan Taliban.
Dan ini nggak bakal mudah buat Taliban untuk mendirikan negara Islam, ya, Imarah Islam Afghanistan. Nah, buat kita ya wajib untuk mendoakan, ya. Pasti ada upaya-upaya pembusukan dari dalam, ditanam intelijen dan seterusnya. Kemudian juga ada upaya adu domba, ini juga pasti ada gitu. Jadi ya kita berharap betul Allah jaga ini kan. Oke, pertanyaan itu ya yang Syiah itu saya kira sudah selesai. Terus ada lagi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala di beberapa kalangan saudara kita, tetangga kita pengajian ini, beberapa teman kita, orang-orang pengajian ini, mereka ini bersikap a priori terhadap Taliban. Ini masih saja subhanallah, ini sebenarnya harus dijelaskan berapa kali. Kaidah al-wala wal bara itu dibangunnya di atas iman dan Islam, bukan di atas kelompok, bukan di atas manhaj, sesuatu manhaj ataupun apapun namanya, tidak. Jadi ada rumah besar. Jadi kalau antum mau menerapkan wala wal bara itu di atas keimanan, selagi seseorang ini masih dalam keadaan muslim, maka kaidah walanya harus ditegakkan terhadap orang ini. Entah itu dia menggunakan Maturidiyah atau Asy'ariyah atau Asy'ariyah, ya, ataupun apapun namanya, ketika dia belum murtad, belum keluar dari Islam, belum keluar dari tidak melakukan nawaqidul iman, maka dia masih Islam. Ketika dia masih Islam, dia masih punya hak, dan kita punya kewajiban untuk memenuhi hak-haknya dia sebagai muslim, gitu. Jadi wala wal bara itu harus tepat. Jangan ketika ini aneh kasih contoh. Seorang muslim, ya, seorang muslimah itu di Uyghur ditangkap, diperbudak, bahkan diperkosa, bahkan juga dibunuh, dibantai. Banyak ya kaum muslimah itu diperlakukan tidak baik, ya, di Suriah, di Uyghur, di Burma, mereka terzolimi, bahkan dibunuh secara terang-terangan. Itu kalian tuh nggak pernah berisik, tidak pernah mensoal permasalahan hal itu, tidak pernah peduli untuk masalah hal seperti ini. Nah, sekarang Taliban mau menerapkan syariat Islam, mengajak saudaranya yang muslimah untuk berhijab menurut Quran dan Sunnah. Tetapi kalian menyoal hal itu, berisik banget, bilang ini Taliban melanggar hak asasi manusia, wanita dipaksa untuk berjilbab, wanita. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ketika umat Islam ini mau menjalankan syariat Islam, kenapa dilarang? Gitu loh. Ketika umat Islam dibantai, dibunuh, kenapa kalian diam? Ketika ada umat Islam yang mau beribadah menurut aturan Allah, Quran dan Sunnah, kenapa kalian menyoal hal itu? Ini kan nggak masuk di nalar seorang mukmin, gitu kan? Belum lagi gini, karena jadi teringat di Afgan itu ada penjara Bagram namanya. Ada seorang wanita yang udah tahu ceritanya tentang Fatimah. Pasti antum semua tahu cerita hal itu. Yang dimana Fatimah itu dalam sehari diperkosa 9 kali bahkan lebih oleh tentara Amerika. Dan gak ada yang tahu, dan gak ada yang mau mengangkat hal ini ke mahkamah dunia untuk mencari keadilan. Gak ada. Ya. Ini makanya kita harus, ya Allah, harus fair lah. Ukhuwah Islamiyah itu didasari dengan iman, bukan kelompok. Nggak peduli itu NU, Muhammadiyah, Salafi, Jihadi, Ikhwanul Muslimin, Jamaat Tabligh, itu semua Muslim. Nih kapan mau nyatunya begini nih umat Islam nih? Ya dibodoh-bodohin terus gitu, adu domba terus. Kita membangun loyalitas. Nah, teman-teman ini terus saja menyerang Taliban. Jadi ketika Taliban ini menang ya, maksudnya futuh gitu, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari ketergelincirannya. Yang mereka itu ada yang menyatakan bahwasanya itu adalah kong kali kong dengan Amerika. Bagaimana kong kali kong? Mereka itu menjalani pertempuran selama 20 tahun dibilangnya kong kali kong. Terus
Kalau memang itu orang Taliban itu menang karena jihad, kenapa tidak ada satu butir peluru pun yang jatuh di Kabul? Ini sudah ada kesepakatan dan itu diberikan diberikan pernyataan langsung bahwasanya mereka masuk secara damai. Ada lagi yang mengatakan kalau memang Taliban dicintai rakyat Afghanistan, kenapa itu banyak yang kabur keluar? Ini apalagi statement seperti ini. Yang kabur itu berapa orang? 100, 200, 1000, 2000. Yang tinggal itu kan berjuta-juta. Mereka yang kabur itu padahal sudah diberikan jaminan keamanan oleh Taliban, tapi karena mereka takut, akhirnya mereka kabur. Jadi seperti itu ceritanya. Terus lagi berbicara tentang masalah kembali lagi ya, kedengkian. Jadi mencari-cari kelemahan Taliban, mencari-cari ketergelinciran atau ketersesatan mereka. Kalau dicari-cari sudah pasti ada, namanya manusia sebanyak itu gitu. Apalagi nanti dihubungkan, dibenturkan dengan manhaj, dengan fikroh, dengan ideologi, dengan prinsip, apalagi madhab, iya, itu pasti akan terjadi bentrokan, sesuatu yang tidak cocok. Dan yang parahnya itu kalau orang sudah menganggap bahwa mazhab itu adalah akidah. Selain Syafi'i bukan bagian dari kita, selain Hanafi bukan bagian dari kita. Ini apa gitu loh. Intinya ketika dia belum murtad, dia masih saudara kita, masih satu iman gitu. Karena di sana nanti di akhirnya ditanya, antum mazhabnya apa, kata Allah. Enggak bakal ditanya, demi Allah enggak ditanya. Ya Rabb. Jadi kalau mau mencari-cari kesalahan saudara kita, pasti ada. Antum kalau mau cari kesalahan ini di kontenannya pasti ada. Anda juga kalau mau cari kesalahan antum, pasti ada, pasti ketemu. Ya. Jadi cari yang samanya gitu, biar bisa bersinergi, membangun ukhuwatul Islam. Ya. Jangan cari perbedaannya. Perbedaan pasti ketemu kalau dicari. Ya, pasti ketemu. Kalau mau mencari lalu kemudian kalau udah berbeda, udah nggak mau akur, gampang itu ya dimasukin oleh infiltran yang nggak jelas gitu, yang nanti di sana ada kepentingan untuk memecah belah Islam. Kalau dibesar-besarkan ya pasti ada itu. Tapi saya ingatkan kembali teman-teman, bagaimana sih kita bersikap ini ketika kaum muslimin ini mendapatkan kemenangan. Dulu di masa Rasulullah SAW, mudah-mudahan ini bisa betul dipahami ini. Dulu terjadi peperangan antara Romawi dan Persia sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surat Rum. Silahkan dibuka itu di ayat-ayat yang awal di surat Rum. Ya, Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang pergulatan antara Rum dan Persia. Ghulibatir Rum, maka akhirnya Romawi ini dimenangkan. Ini Romawi ini adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, penyembah salib. Tapi mereka itu disebutnya adalah Ahlul Kitab ya. Karena mereka ini asalnya sebenarnya kan dari agama Samawi, tetapi karena dipelesetkan ajarannya oleh si Paulus, akhirnya mereka mempertuhankan Yesus. Tapi secara akar itu mereka berasal dari agama Samawi, agama langit, dengan kitabnya Injil. Ini kan berantem ini sama Persia ini kan. Konflik ratusan tahun dengan Persia. Sedangkan Persia itu waktu itu Persia itu menyembah api, Majusi. Nah, ketika Allah memenangkan, jadi ketika berantem antara Persia dan Romawi, ketika Allah ini memenangkan Romawi diberikan kemenangan, Rasul itu bersuka cita. Rum perang sama bangsa Persia. Rum Allah kasih kemenangan dan Nabi bersuka cita terhadap kemenangan bangsa Rum. Nah, ini ada orang Islam ngakunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ngakunya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada saudaranya yang perang melawan Amerika. Amerikanya kalah terus pulang kampung. Saudaranya sendiri dicari-cari kesalahannya, fikihnya lah, akidahnya lah, bid'ahnya lah. Ya Rabb, selagi dia masih Islam, walaupun amalan-amalannya tercebur
dalam urusan-urusan bid'ah yang menurut antum itu adalah bid'ah, ketika dia belum murtad, bid'ahnya tidak mukafirah, tidak mengeluarkan. Pada hari itu berbahagia Rasul dan para sahabat itu dengan kemenangannya orang Kristen di atas orang Majusi. Nah, ini sama-sama kafirnya, tapi Rasul itu berbahagia. Nah, ini ada orang yang jelas berantem dengan orang kafir, yaitu Amerika dan bonekanya, antek-anteknya, atau orang Muslim yang menjadi kacungnya Amerika. Yang menang itu adalah orang Islam, dan itu Islam. Terlepas itu nanti beda manhaj atau beda mazhab, jelas mereka Muslim. Loh, ini kok ada yang merasa bersedih, merasa benci. Ketika Amerika berkuasa, mereka diam. Ketika anteknya berkuasa, anteknya Amerika berkuasa, mereka diam. Tetapi ketika kelompok Islam ini menang, Taliban ini menang, mereka mulai mengeluarkan bisanya kemana-mana. Ini kan sikap yang jelas-jelas salah kaprah ini. Loyalitas yang tertukar ini. Nah, ini teman-teman. Jadi sekali lagi saya tetap berhusnuzon. Adapun masalah kesalahan-kesalahan mereka, semoga Allah ampuni dan semoga Allah luruskan. Nah, jadi husnuzon. Bahkan pernah saya tulis juga, jangankan Taliban hanya hanya memberikan izin kepada Syiah Rafidhah untuk merayakan hari Asyura. Ini bukan berarti membenarkan ya. Di masa Abbasiyah, awal pertama Abbasiyah itu menggulingkan Bani Umayyah, Abul Abbas As-Saffah itu, Abul Abbas itu, si pendiri Abbasiyah itu, dia bekerja sama dengan orang-orang Syiah untuk menggulingkan Bani Umayyah. Bekerja sama untuk bagaimana, bayangkan seorang Muslim bekerja sama dengan orang Syiah untuk menggulingkan saudara semuslimnya, dan akhirnya naik. Dan itu tidak ada cerita kemudian itu Khawarij dan seterusnya, tidak ada. Ya, itu adalah salah, bugot namanya, memberontak. Dari dalam sejarah umat Islam, pergolakannya umat Islam ini, cerita-cerita itu banyak sekali, berkoalisi dengan si fulan, berkongsi dengan si alan. Karena apa? Mereka yang cinta kekuasaan, punya ambisi dan seterusnya. Nah, dan itu tidak mengeliminir atau menghilangkan status kekhilafan Abbasiyah di waktu itu. Nah, teman-teman, Abbasiyah membuat pemerintahan sebelumnya. Dan ketika membuat, merebut kekuasaan itu menggunakan atau bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Tetapi status Abbasiyah ini tidak batal. Karena saat itu Abbasiyah mendirikan syariat Islam, masih memegang atau mendirikan hukum-hukum Allah, menegakkan hukum Allah. Karena hukum Allah tegak, jadi statusnya tidak batal walaupun dia bugat. Gitu loh. Kita ingin bersikap dengan sikap yang sempurna, mungkin tidak sempurna, tapi mendekati kepada kebenaran. Mari kita bersikap bagaimana yang terdekat dengan kebenaran. Semoga Allah Ta'ala menuntun langkah kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala tentu saja menuntut saudara-saudara kita, kaum muslimin, para pejuang Taliban ataupun para pejuang yang lainnya. Demikian dari saya, wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah saatnya umat Islam ini bersatu, merajut ukhuwatul Islamiyah. Ya. Bedakan antara mana yang harus boleh berbeda, mana yang harus tidak boleh berbeda. Kalau di zaman salafus soleh aja, ya, masih terjadi perbedaan dan belum ketemu titik temunya, buat kita yang tidak sekelas salafus soleh, nggak usah bikin resek, gitu loh. Ya. Beda fikih, nggak jadi masalah. Oke. Teman kita Hanafi, kita Syafi'i, nggak jadi masalah. Teman kita Maliki, kita Hambali, nggak jadi masalah. Selagi dia masih Muslim, dia saudara kita. Mau kapan lagi? Apa nggak capek kita melihat umat Islam terus ditindas, terus diacak-acak, terus diadu domba?
nggak capek? Mau sampai kapan? Tapi itu aja reaksi aneh untuk hari ini. Semoga Allah memberikan kemenangan yang lebih jauh kepada Taliban, dan buat kita semoga Allah memberikan kebijaksanaan pada diri kita sehingga bisa menyingkirkan ego kita, lebih mendahului ukhuwatul Islam di atas iman, membangun loyalitas wala awal bara di atas iman, bukan di atas grup, kelompok atau organisasinya atau pendapatnya, ya. Dahulukan ukhuwatul Islamiyah. Jelas? Stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, dan jangan juga jauh-jauh dari ulama. Semoga bermanfaat. Ana Abu Usama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.